Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Syahfuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari kelas PJKR 2024, NIM 24070141. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang materi pengertian Islam Nusantara, dan saya akan menjawab pertanyaan yang ada di buku tersebut. Langsung saja kita membahas tentang Islam Nusantara. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pengertiannya. Islam Nusantara adalah konsep keberislaman yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin serta bersinergi dengan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang latar belakang munculnya Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur damai, perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Islam datang tanpa paksaan, sehingga mudah diterima oleh masyarakat lokal. Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Sepertinya adapun yaitu contohnya wayang, gamelan, tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Banyak banget contoh-contohnya, tapi saya menyebutkan yang terpenting-penting saja. Yang ketiga, kita membahas tentang ciri-ciri Islam Nusantara. Yang pertama, moderatisme. Tasawuf menolak ekstremisme. Toleran, tasamuh, menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Inklusif, bersifat terbuka terhadap keragaman. Berakar budaya lokal, menggunakan pendekatan budaya dalam berdakwah. Berakar budaya lokal, menggunakan pendekatan budaya dalam dakwah. Mengedepankan akhlakul karimah, mengutamakan etika dan akhlak. Yang keempat, kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam Nusantara. Rahmatan lil alamin, menebar kasih, sayang, dan kedamaian, persatuan dan keberagaman. Islam yang membangun peradaban dan bukan menghancurkan. Dakwah yang santun, bukan kekerasan. Yang kelima, kita akan menjelaskan tentang contoh praktik Islam Nusantara. Tahlilan. Adapun tahlilan adalah doa bersama untuk orang yang telah meninggal. Sepertinya kita mendoakan seperti 1-7 harinya, 40, 100 hari, dan 1000 hari. Adapun bisa sebelumnya 1 hari sampai 40 hari, itu keempat di hari pada hari malam Jumat. Itu lebih bagusnya tahlilan. Maulid Nabi
Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita umat muslim, kita merayakannya dengan kita memasak nasi uduk dan kita membawanya di mushola atau masjid yang terdekat di rumah kita, dan kita mendoakan Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggal. Tradisi selamatan. Adapun tradisi selamatan adalah doa syukur atas suatu peristiwa. Contohnya kita mau pergi haji ataupun mau umroh, dan ada nazar-nazar berikut, kita wajib atau ya kalau sudah nazar ya pasti wajib untuk selamatan. Ziarah kubur sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Yang terakhir kita akan menjelaskan tentang tokoh Islam Nusantara. Wali Songo adalah penyebar Islam di Islam Jawa. Wali Songo adalah wali 9. Adalah 9 orang wali yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Mereka dikenal sebagai penyebar Islam yang bijak dengan pendekatan budaya, seni, kearifan lokal, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Adapun kita mengetahui Wali Songo, Sunan Gresik. Yang pertama adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel Raden Ahmad, putra Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang Makdum Ibrahim. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kudus Jafar Sotik. Sunan Kalijogo Raden Mas Said. Yang ketujuh Sunan Muria Raden Umar Said. Yang ke-8 Sunan Giri yang disebut dengan Raden Paku. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ciri khas dakwah Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal seperti wayang, tembang, gamelan, tidak memaksa tapi menyentuh masyarakat, mengubah kepercayaan lama secara perlahan ke ajaran tauhid, mendirikan masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam di tanah Jawa. Berikut itu adalah nama-nama wali dan penyebarannya di tanah Jawa. Dan di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di buku. Yang pertama, apa yang menjadi ciri utama Islam Nusantara dalam berdakwah? Ciri utama Islam Nusantara dalam berdakwah adalah keterbukaan dan menghargai budaya lokal. Yaitu kita saling menghargai budaya lokal tanpa menjatuhkan budaya lokal di lokasi tersebut. Soal yang kedua adalah Islam Nusantara menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alamin, yang artinya menebar kasih, sayang, dan kedamaian. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa Islam Nusantara mudah diterima oleh masyarakat. Karena Islam menggunakan Nusantara menggunakan pendekatan damai tidak maksa serta menggunakan nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya lokal. Islam Nusantara tidak menghapus budaya, tapi meluruskan dan menyelaraskan budaya dengan nilai-nilai Islam sehingga masyarakat merasa dekat dan nyaman dengan ajaran Islam.
Berikut dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan adapun perkataan saya, hingga saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.